Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, saya Dinda Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tugas di luar kelas hari ke-28. Ya, baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca pada anak. Lalu yang kedua, jelaskan apa saja kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan di Bimba ini ada berbagai macam. Yakni pertama dengan bermain modul Bimba, bernyanyi, lalu berdialog bahasa Bimba, dan lain sebagainya. Lalu apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan adalah agar anak senang bermain baca-bacaan dan juga tumbuh minat baca pada anak. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Ya, kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan setiap saat ketika proses membimbakan dengan diselingi bermain modul tulis dan juga modul berhitung. Lalu ke pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Ya baik, kenapa nih kegiatan baca-bacaan menjadi prioritas? Karena kegiatan baca-bacaan ini merupakan salah satu tujuan khusus dari Bimba, yakni membimbing karakter minat baca dan juga minat belajar. Serta karena menumbuhkan karakter minat baca ini sangat penting pada anak. Oleh sebab itu, bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan motivator selama membimbakan. Lalu ke pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Ya, yang harus dievaluasi oleh motivator ini yaitu evaluasi afeksi setiap saat, di mana motivator harus melihat ekspresi anak, apakah anak ini senang selama proses bimba dan apakah anak ini antusias selama proses membimbakan. Nah, dengan melihat ekspresi anak ini, maka kita dapat mengetahui nih apakah penerapan fun learning ini sudah berhasil atau tidak gitu. Lalu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Ya, cara menerapkan bermain baca-bacaan kepada anak itu yaitu dengan mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama, yakni dengan membaca modul cerita ataupun modul baca Bimba. Dan juga diselingi dengan bermain modul tulis dan juga modul matematika. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa kegiatan prioritas utamanya ini baca-bacaan. Lalu apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Ya, dampaknya itu anak tidak akan tumbuh karakter minat bacanya dan juga jika karakter minat baca pada anak tidak tumbuh, maka karakter pembelajar di dalam diri anak juga tidak akan tumbuh gitu. Ya, baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Ya, teori jam bandul ini merupakan variation skill di mana jadi setiap kita membimbakan itu kita harus harus kita selingi dengan bermain modul tulis, modul matematika, mewarnai ataupun menggambar. Tetapi kita harus balik lagi ke prioritas utamanya yaitu membaca gitu. Makanya disebut teori jam bandul. Jadi biarpun dia kesana kemari gitu istilahnya, ke kanan dan ke kiri, tetapi dia tetap kembali lagi ke tengah. Nah, begitu juga dengan teori jam bandul ini. Jadi variation skill ini, jadi selama proses membimbakan kita tidak hanya mengajak anak bermain baca-bacaan saja, tetapi juga diselingi dengan menulis, mewarnai, ataupun menggambar. Tetapi balik lagi kepada kegiatan prioritasnya yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Lalu apa tujuan dari teori jam bandul? Ya, tujuan dari teori jam bandul ini ialah agar anak tidak mudah merasa bosan. Tidak mudah merasa bosan selama bimba. Lalu, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Ya, motivator menerapkan teori jam bandul ini yaitu ketika sedang membimbakan.
Lalu bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ya, jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini, maka anak akan cenderung lebih bosan, akan mudah bosan terhadap kegiatan Bimba gitu. Karena tidak ada variasi, hanya baca-bacaan saja, sehingga akan membuat anak merasa bosan dan mudah jenuh. Lalu, apa dampaknya jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Ya, jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul ini, maka karakter minat belajar dan juga minat baca pada anak ini tidak akan tumbuh karena anak ini tidak bersemangat selama proses Bimba. Kenapa tidak semangat? Yaitu karena anak ini cenderung merasa bosan.